Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ayuhal ikhwan wal akhwat. Al-an ana Fanur Sania uridu ay yashrah faslan anil firasatud da'i fis sami'in fi kitabi hidayatul mursyidin bil lughatil Indonesia. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Firasatud da'i fis sami'in, sensitivitas dai kepada para pendengarnya. Wa minha ayyakuna lahu firasatun yatawassamu biha halas sami'in. Beberapa sensitivitas diantaranya adalah hendaknya ia mengetahui kondisi para pendengarnya. Apa saja? Untuk apa saja? Liya'rifa mablagha taqatihim, agar dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, kemampuan para pendengarnya. Wa qadara istihqaqihim, sejauh mana kelayakan mereka. Wa iqbalahum 'alal intifa'i, dan kemauan mereka untuk mendapatkan manfaat. Liya'tiyahum ma yahmiluna, sehingga ia dapat memberikan apa yang dapat mereka terima. Wa yumsiku 'amma la yutiqun, dan menjauhkan diri dari apa yang tidak mereka terima. Wa yujizu idza khasyal insirafi, serta merangkum jika ia khawatir mereka akan melupakannya. Aw ra'a 'alaihim malalan wasamatan, atau jika ia melihat mereka bosan, mereka ini sami'in ya, para pendengar, atau jika ia melihat mereka bosan dan jenuh. Lah, maksudnya di sini adalah pentingnya seorang pembicara atau pengajar untuk memahami kondisi dan kemampuan para pendengarnya. Penting bagi para khotib atau dai untuk memahami kondisi para pendengarnya dengan mengetahui sejauh mana kemampuan dan kelayakan para pendengar serta kemauan mereka untuk mendapatkan manfaat dari apa yang dikatakan oleh dai ini. Seorang pengajar atau seorang dai dapat menyesuaikan materi yang disampaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan menerima materi oleh pendengar. Nah, tujuannya agar informasi yang diterima agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengar. Jika pendengar cenderung lupa atau terlihat bosan, maka pengajar atau dai harus merangkum poin-poin penting agar tetap diingat. Singkatnya, seorang dai ini harus fleksibel dan peka terhadap reaksi pendengarnya untuk memastikan penyampaian materinya berjalan efektif dan menarik. Minal hukmil ma'thurah, salah satu kata mutiara yang berbunyi malam yansyat di kalamika, barang siapa yang tidak bersemangat ini mendengar dengan perkataanmu, farfa' anhu ma'unatal istima'i minka, maka bebaskanlah ia dari kesulitan dalam mendengarmu. Kalimat ini atau kalimat mutiara ini berarti bahwa jika pendengar ini tidak tertarik atau tidak termotivasi dalam mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang kita katakan, sebaiknya kita tidak memaksanya untuk terus mendengarkan. Intinya, jika kita melihat bahwa pendengar ini tidak bersemangat atau merasa sulit dalam mendengarkan, lebih baik kita berhenti, atau bisa kita lakukan dengan cara mengubah cara penyampaian kita untuk meringankan beban mereka dalam mendengar perkataan kita yang tidak mereka pahami. Lah, ini saran ini untuk memastikan bahwa komunikasi yang telah kita lakukan, materi yang telah kita sampaikan itu tetap efektif dan tidak membebani pendengar untuk mendengarkannya. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idza ana lam a'lam ma lam ara fala 'alimtu ma ra'aitu." Jika aku tidak mengetahui apa yang tidak aku lihat, maka aku tidak mengetahui apa yang aku lihat. Saya ulangi, jika aku tidak mengetahui apa yang tidak aku lihat, maka aku juga tidak mengetahui apa yang aku lihat. Maksudnya menyampaikan pesan bahwa pemahaman atau pengetahuan kita tentang sesuatu tidak hanya bergantung pada apa yang langsung kita lihat atau kita alami, tapi juga bisa terjadi pada hal-hal yang tidak langsung terlihat. Dengan kata lain, untuk benar-benar memahami sesuatu ini,
kita perlu wawasan yang lebih atau konteks yang lebih luas untuk memahami faktor-faktor tersembunyi yang mungkin bisa memengaruhi apa yang kita lihat sehingga bisa kita fahami. Waqala Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan telah berkata Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, la arsya bi khairin man lam yara bi ra'yihi ma lam yara bi 'ainihi. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan baik yang tidak melihat dengan pendapatnya apa yang tidak dilihatnya dengan matanya. Lah, ini sama seperti perkataan Umar tadi, bahwa untuk memahami dan menilai sesuatu itu tidak hanya berdasarkan apa yang kita lihat dengan mata kita tentunya ya, tapi juga dengan wawasan dan pemikiran yang lebih dalam. Seorang itu tidak dapat menjalani hidup dengan baik hanya dengan mengandalkan apa yang tampak di permukaan saja, apa yang terlihat saja. Mereka juga harus menggunakan pandangan atau penilaian lain untuk memahami hal-hal yang tidak langsung terlihat. Contohnya menggunakan akal dan pengetahuan untuk melihat gambaran yang lebih besar, lebih spesifik, sehingga bisa menyadari bahwa ada banyak faktor yang berperan di balik apa yang terlihat secara fisiknya saja. Qila li Amr bin al-As, hal itu dikatakan kepada Amr bin As, ia berkata, mal aqlu, apa sih akal itu? Qala al-asabah bidzanni, menjawab, wa ma'rifatu ma yakunu bima qad kana. Akal adalah kemampuan untuk menilai dan mengetahui apa yang akan terjadi dari apa yang telah terjadi. Wa inna ma rakaballahu al-aqla fil insani duna sairil hayawan. Allah telah meletakkan akal pada diri manusia dan tidak pada hewan-hewan lainnya. Liyastadilla bidzahir 'alal batin wa yafhamul katsira bil qalil, agar ia dapat menggunakan yang lahir untuk membimbingnya kepada yang batin dan memahami yang banyak dengan yang sedikit. Nah, maksudnya apa perkataan ini? Kalimat ini udah jelas ya, bahwa manusia itu diberi akal oleh Allah yang membedakannya dari hewan-hewan. Akal ini memungkinkan manusia untuk menggunakan hal-hal yang tampak secara lahiriah atau fisik untuk memahami hal-hal yang lebih mendalam dan abstrak atau secara batin. Nah, akan membantu manusia untuk menyusun informasi yang sedikit menjadi pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Dengan akal, manusia dapat melihat makna yang lebih dalam dari setiap kejadian dan memandu dirinya dalam memahami dunia sekitar. Intinya, akal itu memungkinkan manusia untuk menganalisis dan memahami lebih dari apa yang terlihat oleh mata. Lanjut, wa idza kana al-mursyidu bihadhihi sifah. Jika pembimbingnya seperti ini, bihadha sifat seperti ini, lam yadha' lahu arna'an wa lam yukhib 'ala yadayhi ahadun. Dia tidak akan menyulitkannya dan tidak ada yang akan mengecewakannya. Wa illam yatawassamhum wa khafiyat 'alaihi ahwaluhum. Dan jika dia tidak mengenal mereka dan keadaan mereka tidak diketahui olehnya, kanu wa iyyahu fi arna'in makdin. Mereka dan dia akan mengalami kesulitan dan kerja keras, wa ta'abun ghairu mujdin, dan kelelahan yang tidak berguna. Fa innahu la yu'addimu ayyakuna minhum dhakiyyun muhtajun ila ziyadah, karena tidak diragukan lagi bahwa beberapa dari mereka cerdas dan membutuhkan lebih banyak. Wa qasirun, dan yang terbatas, yang kecerdasannya terbatas, yaktafi bil qalil, akan merasa puas dengan yang lebih sedikit, dengan pengetahuan yang lebih sedikit. Jadi orang cerdas itu tidak pernah merasa puas, selalu merasa ingin terus tahu hal-hal baru. Sedangkan qasirun yaktafi bil qalil, yang terbatas itu maksudnya yang kurang cerdas, itu dia akan ya sudah merasa cukup dengan apa yang ia ketahui sekarang. Fayat jarud zakiyu wa ya'jizul qasir, sehingga orang yang cerdas merasa bosan dan orang yang kurang cerdas akan merasa jenuh. Wa man taraddada ashabuhu baina ajzin wa dajarin mallahu wa mallahum. Dan siapa saja yang ragu antara bosan dan jenuh, maka ia akan merasa jenuh dengannya dan mereka pun akan merasa jenuh dengannya. Lah, maksudnya paragraf ini menekankan pentingnya seorang dai atau pembimbing atau pengajar
untuk memahami kondisi dan kebutuhan para pendengarnya. Jika seorang dai ini mengenal baik audiensnya, ia dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan tidak membosankan. Hal ini mencegah kebosanan dan kekecewaan bagi para dai sendiri dan bagi para pendengarnya. Sebaliknya, jika pembimbing ini tidak mengenal audiensnya, jika dai tidak mengenal audiensnya, baik dai maupun pendengar akan mengalami kesulitan, kelelahan, dan usaha yang sia-sia. Dalam kelompok audiens atau pendengar, ada yang cerdas, itu memerlukan lebih banyak informasi, sementara yang lain yang kurang cerdas mungkin hanya membutuhkan sedikit informasi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan orang yang cerdas merasa bosan, sedangkan orang yang kurang cerdas juga akan merasa jenuh. Lah, mereka yang berada di antara dua kondisi ini, antara bosan dan jenuh, akan merasa jenuh juga dengan dai, dengan materi yang disampaikan. Intinya, pemahaman yang baik terhadap audiens adalah kunci untuk menjadi pembimbing atau dai yang efektif dan menghindari kebosanan serta kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Wa qad haka Abdullah bin Wahb anna Sufyan bin Abdullah qala, Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah, ia telah berkata, qala al-Khadiru li Musa alaihi salam. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Ya talibul ilmi, wahai penuntut ilmu, innal qaila aqallu malalatan minal mustami'. Sesungguhnya pembicara itu lebih sedikit membosankan daripada pendengarnya. Fala tamil julusaka idza haddatsahum, maka janganlah kamu membuat pendengarmu bosan ketika kamu berbicara kepada mereka. Ya Musa, wahai Musa, wa'lam anna qalbaka wa'aun. Ketahuilah bahwa hatimu itu bejana. Fanzur ma tahsyu fi wa'aik. Maka perhatikanlah apa yang kamu isikan ke dalam bejana itu, ke dalam hatimu itu. Wa jalasa Ibnu Samak yauman lil wa'di. Suatu hari Ibnu Samak duduk dan berkhutbah. Wa jariyatuhu tasma'u wa kalamuhu, dan budak perempuannya itu juga sedang mendengarkan khutbahnya, mendengarkan ceramahnya. Faqala laha, lalu Ibnu Samak berkata kepada budak perempuannya, Kaifa sami'ti kalami, bagaimana kamu mendengar ceramahku? Qalat, budak perempuan itu menjawab, Huwa hasanun laula annaka taruddiduhu. Ceramahmu itu bagus jika kamu tidak mengulanginya. Berarti ceramah dari Ibnu Samak ini terus diulang gitu. Faqala, maka Ibnu Samak menjawab juga, Araddiduhu kayyafhamuhu man lam yafhamhu. Aku mengulanginya agar orang yang tidak mengerti atau belum paham itu bisa memahaminya. Faqalat, budaknya menjawab lagi, ila ayyafhamahu man lam yafhamhu yamallahu man fahimahu. Sampai faham orang yang tidak paham dan sampai bosan orang yang sudah paham. Wa 'alal jumlati fa khairul mursyidin al-fatinu. Secara umum, sebaik-baik dai adalah mereka yang cerdas, alladzi la yaqillu wa la yamallu, yang tidak kurang dan tidak membosankan. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar. Lah, ayyuhal ikhwan wal akhwat, kisah ini mengilustrasikan tantangan yang dihadapi oleh seorang dai dalam menyeimbangkan kebutuhan semua pendengarnya. Seperti kisahnya Ibnu Samak tadi yang sedang memberikan ceramah dan bertanya kepada budaknya tentang pendapatnya. Budak itu bilang, ceramahmu itu bagus, tapi ceramah itu lebih bagus kalau tidak diulang-ulang. Ibnu Samak akhirnya menjelaskan bahwa aku mengulangi ceramahku agar orang yang tidak mengerti itu bisa sampai paham, bisa memahaminya. Namun pengulangan ini bisa membuat pendengar yang sudah memahami, seperti contohnya si budak tadi, merasa bosan karena udah paham lah, kenapa kok diulang-ulang terus seperti itu. Lah, pesan utama dari kisah ini bahwa sebaik-baiknya dai adalah mereka yang cerdas dan peka, yang mampu menyeimbangkan antara yang tidak terlalu kurang memberikan informasi tetapi juga tidak membuat pendengarnya merasa bosan. Dai yang baik harus bisa menilai kapan perlunya mengulang materi untuk memperjelas bagi sebagian pendengar, tapi juga harus pandai menjaga agar tidak mengulang terlalu banyak sehingga pendengar yang sudah paham itu tidak merasa bosan. Dengan kata lain, penting untuk menyesuaikan penyampaian materi dengan audiensnya agar semua pendengar itu bisa mendapatkan manfaat atau bisa mengambil
mengambil intisari dari materi tersebut tanpa merasa bosan atau jenuh. Nah, terima kasih. Cukup sekian bab yang telah saya sampaikan dari kitab Hidayatul Mursyidin. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.